Shalom, perkenalkan nama saya Putri Kurnia Aureka Sumayo, kelas A5 semester 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas merusak iman para anak muda Kristen. Topik pembahasan yang pertama, apa itu pengertian pergaulan bebas menurut agama. Yang kedua, dampak dari pergaulan bebas. Yang ketiga, contoh-contoh pergaulan bebas. Yang keempat, penyebab dari pergaulan bebas. Yang kelima, ciri-ciri pergaulan bebas. Yang keenam, cara mengatasi agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ketujuh, ayat-ayat Alkitab tentang pergaulan. Yang terakhir, tentang etika dalam pergaulan. Topik yang pertama, apa itu pergaulan bebas menurut agama? Pergaulan bebas menurut agama adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas merupakan tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang serta merupakan perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Topik yang kedua, dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, dampak positif, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah kewaspadaan, tidak tertinggal zaman, dan menambah teman. Yang kedua, dampak negatif, akan mengikuti pergaulan yang bebas, cara penanggulangan pergaulan memilah pergaulan atau teman, hamil di luar nikah, terkena penyakit kelamin, timbul masalah dalam keluarga, dan dianggap jelek oleh masyarakat sekitar. Topik yang ketiga, contoh-contoh pergaulan bebas, yaitu seperti merokok dan penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran dan membuat kerusuhan, sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap malam seperti party, clubbing, dan sebagainya, menonton video atau konten yang mengandung pornografi, dan yang terakhir mengutil atau mengambil barang secara diam. Topik yang keempat yaitu penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya nilai keagamaan. Penyebab pergaulan bebas pertama adalah karena kurangnya pendidikan agama yang didapat oleh anak dan remaja. Melalui pendidikan agama, mereka mulai mengenal nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, broken home. Broken home menjadi penyebab pergaulan bebas yang kedua. Broken home tidak selalu berkaitan dengan orang tua yang bercerai, namun terkait pada keadaan rumah yang tidak nyaman dan adanya kekerasan dalam keluarga dapat dikategorikan sebagai broken home. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Penyebab pergaulan bebas yang ketiga adalah karena kondisi lingkungan yang tidak baik. Hindari meniru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menjerumuskan diri ke dalam hal buruk tersebut. Yang keempat, penyalahgunaan internet. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan internet pun semakin pesat di segala kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Sayangnya, perkembangan internet yang cepat ini tidak dibarengi dengan pendidikan cara menggunakan internet dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kelima, lemahnya kontrol diri. Penyebab pergaulan bebas juga bisa berasal dari diri sendiri. Salah satunya adalah karena lemahnya kontrol diri. Anak atau remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Yang terakhir yaitu gaya hidup. Perkembangan pergaulan bebas yang terakhir adalah karena dorongan gaya hidup yang berkembang kian bebas saat ini. Remaja yang merasa harus mengikuti gaya hidup atau populer yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku hingga akhirnya dapat memicu mereka untuk melakukan pergaulan bebas. Topik yang kelima yaitu ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang lebih pada hal yang bersifat negatif. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi bahkan melakukan seks bebas. Topik yang keenam yaitu cara agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Cara yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Yang keempat, mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Dan yang keenam, yang terakhir, memperluas pengetahuan. Topik yang ketujuh, ayat-ayat tentang pergaulan. Ayat yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat yang kedua, Amsal 18 ayat 24 yang berbunyi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ayat yang ketiga yaitu Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ayat yang keempat, Amsal 27 ayat 6 yang berbunyi demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.
Ayat yang terakhir yaitu Amsal 27 ayat 17 yang berbunyi demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Topik yang terakhir yaitu yang ke-8, etika dalam pergaulan bebas. Ada 8 etika. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, tertib dan disiplin. Yang ketiga, kesopanan. Yang keempat, kesederhanaan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, keadilan. Yang ketujuh, cinta kasih. Dan yang terakhir, suasana dan tempat pergaulan kita. Kesimpulannya pergaulan bebas harus dihindari orang sekitar, terutama yang di bawah umur, karena tindakan ini sangat berbahaya kalau terjadi. Maka untuk itu tidak terjadi, kita harus sadar masing-masing dan atur pola hidup sosial serta mempererat hubungan antara orang tua dan anak, karena itu sangat berpengaruh untuk mental pada diri anak. Saran saya untuk para anak muda zaman sekarang untuk lebih mengetahui tentang pergaulan bebas serta lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Karena kadang lingkungan sekitar kita bisa menjerumuskan kita ke dalam pergaulan tersebut. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih and see you.